Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Kita melanjutkan murojaah jim-jim, murojaah Jam'ul Jawami. Beliau penyusun jim-jim Al-Imam Tajuddin As-Subki, nafa'anallahu bi'ulumihi amin, berkata, wahia utawi taubat iku annadamu getun. Taubat adalah penyesalan. Berarti inti dari taubat itu penyesalan ini. Orang kok menyesal dari perbuatan salahnya, maka dosa atas kesalahan itu akan dihapus oleh Allah. Karena yang dinamakan taubat adalah ya penyesalan itu yang dinamakan taubat. Wa tatahaqqaqu, lan dadi nyata apa taubat bil ikla'i kelawan nglereni saking maksiat, wa azmi alla ya'uda lan kelawan nejo yen to ora baleni sapa wong maring maksiat, wa tadaruki mungkin tadaruki lan kelawan nusulaken perkara kang kongang den susulaken. Taubat atau yang intinya penyesalan tadi akan menjadi terbukti dengan cara orang itu berhenti dari perbuatan salahnya. Juga yang nomor dua, dengan orang itu tidak mengulanginya lagi atau berjanji atau bersengaja tidak mengulanginya lagi. Juga dengan orang itu melakukan hal yang bisa disusulkan sebagai bentuk dia menyesal atas perbuatan itu. Menyusulkan perbuatan contohnya itu ada orang bermaksiat mengambil tanpa izin atau mencuri. Lah barang curiannya itu masih, atau bukan masih nggak apa-apa, barang curiannya itu bisa dikembalikan aslinya atau dikembalikan ganti barangnya. Nah ini namanya bisa disusuli. Bisa disusulkan perbuatan yang membuktikan orang itu bertaubat. Orang itu mengembalikan curiannya. Ini mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, ini saya kemarin mencuri barang panjenengan, ini saya kembalikan. Nah ini namanya menyusulkan sesuatu yang bisa disusulkan sebagai bukti pertaubatan. Ini merupakan bukti dari orang itu menyesal. Lah kalau menyesal tapi barang curiannya tetap disimpan, tetap dipakai sendiri, ya namanya yang enggak menyesal dari pencurian itu. Berarti orang itu diam-diam belum menyesal. Kalau menyesal betul, orang juga pasti tidak mau merencanakan, oh saya akan mengulanginya lagi, enggak mau begitu. Ya pasti akan bersengaja untuk tidak mengulanginya lagi. Pasti begitu. Kemudian ini ada penjelasan yang begitu menarik, watasihhu lan sah apa taubat walau ba'da naqdiha, senajan ing dalem sawuse rusake taubat andzan bin saking dosa kang liya, walau saghiran, senajan dosa kang cilik, ma'al israri, sertane netepi terus menerus ala akhara ing atase dosa kang liya. Walau kabiron, senajan dosa liya sing diterus-terusne niku dosa kang gedhe. Indal jumhuri, ing dalem mungguhe mayoritas ulama, akeh-akeh ulama. Dan sah taubat walaupun taubat tersebut dilakukan
setelah taubat yang kemarin itu menjadi rusak oleh dosa-dosa berikutnya, atau pada saat bersamaan orang ini tetap melakukan hal-hal dosa yang lain. Misalnya dosanya mencuri, terus bertaubat dari mencuri. Selain mencuri, tobat ini, mencurinya urusan mencuri, dia tobat. Pada saat bersamaan orang ini tetap melakukan hal-hal maksiat di luar mencuri. Contohnya bareng dengan mencuri yang dia tetap melakukan itu, contohnya drengki, hasud ya. Contohnya hasud atau ghibah atau apapun tetap dilakukan. Lah ini sekalipun dosa yang lain tetap dilakukan, taubat dari mencuri tadi tetap sah. Atau sama-sama mencurinya, mencuri, tobat, mencuri lagi, mencuri berikutnya, mencuri yang lain. Ini tobat yang pertama tadi tetap dihitung sah. Ini cukup menarik bahwa, dan atau bukan cukup menarik, ini sungguh sangat menarik, oleh karena ternyata ajaran Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin ada di sini. Antara lain, orang itu hampir semuanya sulit menghentikan dari perbuatan jelek, itu sulit. Nah, maka kemudian diterangkan atau dijelaskan dalam Islam itu konsepnya seperti ini. Salah ping pisan tobat, salah meneh ya tobat meneh. Terus menerus taubat seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi juga, ini menunjukkan Islam rahmatan lil alamin antara lain dengan konsep taubat itu sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Jadi kalau tadi maksiat ya, maksiat dihapus dengan ibadah berupa tobat. Maksiat lagi ya dihapus lagi. Maksiat lagi dihapus lagi. Berulang-ulang terus-menerus, tetap tobatnya sah. Mendapat pahala taubatnya itu. Taubatnya mendapat pahala. Selain mendapat pahala taubatnya, maka dosa yang ditaubati juga dihilangkan atau dihapus dari catatan dosa. Lah ini menyebabkan orang sebesar apapun dosanya, sebesar apapun maksiatnya, sebesar apapun kesalahan-kesalahan pada masa lalunya, orang itu dalam naungan Islam akan tidak mudah putus asa. Justru akan termotivasi untuk terus-menerus berusaha berhenti dari kemaksiatan, dari kesalahan-kesalahannya. Dia termotivasi karena ada harapan. Ada harapan. Orang itu kebanyakan hidup itu karena harapan, karena arep-arep. Enak arep-arep ana wong wis hidup, wis semangat hidup. Coba bayangkan kalau nggak ada arep-arep. Kalau nggak ada harapan, orang itu menjadi mati sebelum mati. Jadi kebanyakan orang itu hanya dengan harapan itu sudah cukup, dia itu hidup bersemangat. Maka konsep Islam yang mengatakan taubat itu sebuah ibadah, taubat terus berdosa lagi, taubat yang pertama tetap dihitung ibadah, tetap sah. Salahnya ya tetap dihitung salah, taubat lagi, dapat pahala lagi, taubat yang kedua. Salah lagi, taubat yang ketiga, dapat pahala lagi. Terus menerus. Akhirnya benar-benar Islam ini dirasakan sisi motivasinya itu dirasakan betul oleh umat yang memeluknya. Umat yang memeluk Islam tidak akan pernah putus asa karena kesalahan, dan umat tersebut tidak pernah lupa diri ketika ditakdir baik, ditakdir beruntung. Tidak pernah lupa diri, tidak pernah ujub, tidak pernah memamerkan. Karena semuanya itu kan anugerah dari Allah yang baik-baik. Kalau yang salah-salah itu semua bisa ditaubati, maka taubatnya mendapat pahala, maka orang itu masih ada harapan untuk baik kembali. Demikian, wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin.